Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Halo guys. Kembali lagi bersama gue Fadil Granat, yang tentunya ingin selalu menghibur kalian dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Jawa sampai Pulau Banten. Jauh-jauh nih kalian atau netizen gue yang selalu mendukung gue tentunya. Kembali lagi di Warung Diskusi Santai. Diskusi dong. Iya, malam minggu ini yang sangat ceria, yang sangat sedih bagi gue. Karena malam minggu ini, kalau jomblo-jomblo biasanya kalau malam minggu kan identik di rumah gitu ya. Enjoy. Yang lain mah pada nongkrong-nongkrong sama cewek. Ya, beginilah nasib jomblo. Tapi jomblo-jomblo berkelas. Pada kesempatan kali ini, gua mengundang atau mendatangkan salah satu bintang tamu yang spesial, guys. Indomie ya? Tentunya dia ahli psikologi. Pakai telur kan tuh spesialnya? Spesial pakai telur lah, kacang telur diaduk spesial itu. Tidak lain tidak bukan, dia adalah Vicky Bedawi. Oke. Halo guys. Halo gimana dong? semuanya. Sapa-sapa dulu dong. Channel gua. Buat para pendukung channel gua siapa, Vicky? WDS ya semuanya. Selamat malam semuanya. Asik. Ganteng kali nih rupanya Pak Vicky ini. Kalau di Nong Podcast tampilan gila, ekstra. Kali ini gue akan diskusi bareng atau ngobrol-ngobrol bareng bersama Vicky guys. Karena banyak yang ke gue laporan anak-anak muda zaman sekarang, baik kaum Hawa maupun kaum Adam. Jadi sering cerita ke gue nih, kenapa sih kak? Gitu kan, gue itu kalau misalkan nih nongkrong atau main sama teman-teman gitu kan, kadang-kadang kan anak muda zaman sekarang kan memang ruang lingkupnya kan luas gitu kan, dia menyebar kemana-mana. Tapi kadang-kadang disuruh cerita gitu, ada gitu kan temen tongkrongan gue yang kadang ngomongnya langsung bikin down, gak enak gitu kan. Nah itu sih dia cerita sama gue, Pik, gitu kan, banyak lah ini yang cerita sama gue. Kenapa sih kalau kayak gitu tuh gua sendiri atau mungkin dari dia bang ya? Kata gua, lihat dulu kan situasinya, lu dibaperin atau disakitin kenapa gitu kan sampai lu bisa kayak langsung down gitu kan. Nah ini membuat gue inspirasi sih, kata gua, wah ini sih termasuk kayak toxic juga kan. Nah makanya kali ini gue datangin lu nih, lu kan pakar nih dalam gini nih, bidang lu lah inilah dalam menjelajah si bullying atau toxic gini kan. Ya itu kan termasuknya kayak, ya walaupun hal sepele, bercanda-bercanda gitu ya Pik ya. Tapi kan kita lihat dulu karakter orang-orang dulu kan, maksudnya kayak dia itu bisa nggak diajak ngobrol atau diajak harmoni atau diajak harmoni lagi humoris. Itu kan kadang-kadang nggak bisa kan gitu. Kita harus melihat dulu kan karakter orang. Nah, menurut lu sendiri nih, kita berbicara tentang bullying nih. Pada malam ini diskusinya sangat menarik dan sangat menginspirasi. Oke. Gimana menurut lu? Oke, sebelumnya gue meluruskan dulu, gue bukan psikolog atau psikiater. Gue cuman sedikit paham aja tentang bullying. Karena gue pernah penelitian tentang bullying di salah satu daerah Tangerang, di sekolah SMP juga, di dekat-dekat daerah sini. Gue nggak sebutin sekolahnya ya. Oke. Takut nanti promote. Gak di endorse kan sama sekolahnya. Iya, sebutin. Itu bukan endorse. Apa? Tapi Hadiah buat dia gitu kan. Ya udah jangan sebutin lah. Oke. Jadi sebelumnya gue mau jelasin dulu apa itu sih bullying. Ya. Jadi sering banget kita dengar kan bully gitu. Ya. Terus toxic gitu Ya, kan. betul. Jadi gue jelasin dulu. Bullying itu sebenarnya tindakan atau perilaku secara sengaja atau secara sadar untuk merendahkan seseorang gitu. Jadi bullying itu dilakukan secara terus-menerus sama seseorang yang merasa lebih kuat gitu. Iya. Lebih gua ambil contohnya ya, contoh gampangnya. Jadi gua tuh lebih kuat daripada lu nih. Gua tuh terus-terusan melakukan bullying kepada lu gitu. Tapi itu dari segi bullying itu bukan hanya tindakan kan, maksudnya kayak perkataan juga ngaruh kan, baik verbal maupun ya non verbal gitu kan. Itu ngaruh juga sih, maksudnya kayak oke nih, tindakan kita kasar nih sama dia, perkataan kita juga. Itu kan secara terus-menerus ya. Itu efeknya nanti efek jera, maksudnya kayak ke orang-orang yang kita tindas itu dari segi perkataan itu dampak buruknya lah. Apa sih? Jadi bullying itu ada 3 jenis. Apa itu, bro? Yang pertama itu ada bullying verbal. Bullying verbal udah kita tahu lah pasti. Bullying verbal itu bullying secara ngomong. Iya, oke. Misalnya gue bilang lu,
lu gendut banget sih, Nah. gitu. Lu jelek banget sih gitu. Nah, itu termasuk bullying secara verbal. verbal, ya? Nah, yang Oke. kedua ada bullying secara sosial. Bullying sosial itu bullying yang dilakukan oleh di depan umum, di depan banyak orang gitu. Jadi mempermalukan seseorang di depan keramaian. Ya, oke. Oh gitu. Jadi misalnya gua ambil contoh lagi. Saat kita di sekolah gitu, di tempat ramai atau di tempat nongkrong kayak gini, gue tuh ngejelek-jelekin lu gitu, sampai melakukan fisik gitu, kontak fisik. Nah itu dilakukan secara banyak orang ya, sosial gitu. Iya, berarti Nah yang ngeri ketiga, juga ya. iya, yang ketiga Terus-menerus. ada bullying secara online gitu, secara nggak langsung. Maksudnya nggak langsung lah terhadap si korban itu ya. Bullying secara fisik. Secara fisik gitu ya. Secara fisik. Benar-benar guys. Jadi ya buat lu yang punya tongkrongan atau relasi yang luas gitu, jangan sampai lah istilahnya lu toxic atau bullying ke teman. Karena kan itu kalau secara maupun disengaja maupun nggak sengaja kan itu kan dapat berdampak gitu kan. Kita nggak tahu nih teman-teman kita itu mental atau psikologinya itu bisa menerima atau enggak gitu kan. Karena banyak sekali sekarang para remaja yang kayak bikin, lu lihat kan di konten-konten gitu kan. Iya. Itu pengaruh juga sih kayak gitu sih kalau menurut gue sih, kayak di media-media sosial gitu kan. Dia lihat-lihat aksi atau konten-konten yang konten kreator itu ya kreatif gitu kan. Tuh Pak, dia nggak mikir dampaknya ketika dilihat khalayak lain kan, dia bisa mengikuti gitu kan. Nah langsung praktekkan kayak gitu. Contohnya aja kayak anak-anak di sini nih, kayak pemuda-pemuda gue di sini. Nah itu kan masih banyak gitu kan para remaja-remaja yang belum bisa menerima perkataan maupun candaan gitu kan. Tapi kalau menurut lu proses awalnya si bullying ini terjadi maksudnya nih, itu dari mana sih? Kayak misalkan apa dari dia sengaja atau mungkin kayak candaan-candaan awal prosesnya si bullying itu terjadi gitu? Kalau awal proses terjadi bullying itu biasanya itu yang pasti dilakukan secara sadar. Secara sadar ya? Jadi nggak mungkin lah. Nggak mungkin, iya. Jadi mereka yang ngelakuin bullying itu mereka tuh sadar dan paham dan sengaja dilakukan sengaja gitu. Ya. Sebenarnya banyak beberapa faktor mereka ngelakuin hal itu gitu. Contohnya, pertama dia merasa kuat. Yang kedua ada problem, ada masa lalu yang kurang enakin. Iya. Akhirnya dia melakukan bullying kepada orang kayak gua. Gua dulu tuh pernah, dia pernah korban bullying juga gitu. Betul. Karena sampai sekarang tanpa kita sadari kita itu pernah dibully atau kita pernah menjadi pelaku bully. Gue selalu dibully sih sama teman-teman gue. Bukan dibully fisik ya, tapi lebih ke pribadi sih nyerangnya. Kayak misalkan lu tuh ganteng tapi nggak punya cewek kan brengsek kayak gitu. Oh, itu lebih ke fakta ya? Bukan bullying Enggak, gitu. itu fakta sih. Itu tidak menyakitkan. Oke. Guys, gue minum dulu guys. Jadi gue di sini, sorry ya, gue potong dulu bentar ya. Ini kita kayak diskusi ngopi bareng aja sih. Diskusi santai kan namanya juga. Tapi lu tuh ngomongnya udah kayak dosen tau, serius. Oh gitu. Gue terlalu serius ya? Bukan terlalu serius, tapi pembawaan lu udah kayak oke. Karena menurut gue bullying ini emang sangat fatal. Iya sih. Sangat banyak orang-orang yang nggak sadar, yang nggak aware sama bullying ini. Kan, tapi emang dampaknya itu besar banget gitu. Sampai Kaseto itu pernah bilang kalau bullying ini kayak perumpamaan gunung es. Jadi kelihatan kecil, tapi dalamnya tuh gede banget. Kita belum tahu kan. Kita belum tahu. Sampai sekarang itu masih terjadi seperti itu gitu. Tuh guys, dengerin guys ya. Lu jangan sampai kayak gitulah. Jaga perasaan orang lain. Ya oke aja, fine aja gitu kan. Kalau orangnya lu tahu emang pecicilan, emang lah bisa menerima kayak gitu, ya nggak jadi masalah. Iya. Tapi kita kan kadang orang nggak tahu kan kita karakternya gimana. Betul. Kita mungkin kan kalau tahu. lu kan lebih santai. Iya. Lebih... Kalau gue sih lebih kayak menerima. Emang kayak gue gini gitu, kayak apa gitu kan. Gue kalau misalkan orang mau berbicara apa tentang candaan, ya kalau porsi gue kan istilahnya pemikirannya udah bukannya gue memanjakan diri gue, tapi kan istilahnya porsi gue tuh udah dewasa gitu kan. Nah di bawahnya gue itu kadang-kadang kan porsi-porsi remaja yang belum pemikirannya belum stuck untuk situ, kadang-kadang bisa baper juga. Nah pembawaan efeknya nanti bakal jarak juga kan. Karena banyak kasus-kasus juga pik ya. Oh iya, gue juga pernah baca, pernah riset belum lama, tahun 2020 pernah terjadi 14 Januari 2020 di salah satu sekolah SMP di Malang. Iya. Oh jauh banget gila. Iya. Ada seorang siswi sampai loncat di lantai 4. Itu gara-gara kenapa? Penyebab utamanya bullying. Bullying. Dia sampai loncat di lantai 4. Jadi
yang pernah gue baca pada tahun 2020 itu, siswi itu memang kurang sosialisasi sama orang. Jadi di sekolah itu lebih cenderung pendiam, lebih menyendiri. Mungkin ya. Menyendiri. Temennya kurang banyak gitu. Akhirnya dari ada beberapa geng, karena kan di sekolah biasa lah ya, geng-gengan gitu. Ya justru. Jadi lebih diserang sama orang, lebih disuruh-suruh gitu. Sampai disuruh-suruh direndahkan gitu. Lu tuh gak punya teman, lu tuh orangnya ini banget lah gitu, nggak bisa bergaul gitu. Akhirnya kan mungkin dia nggak kuat gitu. Iya, makanya dia dampak efek buruknya mungkin dari manajemen stres dia tuh nggak bisa terkontrol, nggak bisa terkendali, akhirnya efeknya loncat dari sawah. Dari gedung sekolah. Dari gedung sekolah. Dari gedung sekolah tempat. Gitu. Ya justru emang konten ini sangat menarik sih guys. Maksudnya gue kan ngundang dia itu semata-mata bukan karena dia ini, tapi dia banyak pengalaman untuk bullying ini. Ini kan jadi buat pelajaran atau buat inspirasi kita juga gitu kan. Kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu harus dihindari. Ya. Tapi kalau menurut lu si bullying ini efek yang paling besarnya di media sosial itu sangat berpengaruh nggak sih? Kayak misalkan tontonan-tontonan gitu yang sering dilihat masa-masa zaman sekarang kan, IG, TikTok, kan itu ada banyak konten-konten yang kayak gitu tuh. Pengaruhnya besar sekali nggak sih kayak gitu? Karena kan menurut gue ya, semakin kesini sih memang kita nggak bisa kontrol ya, juga. Nggak bisa kontrol lah ya, karena semakin berkembangnya sosial media kan, kita nggak bisa kontrol apa aja yang bisa masuk dan apa aja yang nggak bisa masuk gitu kan, yang baik dan buruknya gitu. Iya betul. Jadi lebih ke di rumah atau di sekolah sih. Soalnya kan sekarang tuh banyak prank-prank yang justru lebih merendahkan orang lain loh. Gitu. Konten kreator yang kayak gitu tuh oke, kreatif gitu. Tapi kan istilahnya nggak mikir dampaknya apa gitu kan, yang panjangnya buat psikis seseorang. Mungkin bagi dia menarik, seru gitu, gitu. Tapi dampaknya yang orang lihat, oh ternyata dia ngelakuin kayak gitu, misalnya ke pengemis dia gituin, itu hal yang biasa aja, jadi akhirnya ditiru gitu. Ya, betul sekali. Karena kan yang melakukan bullying ini biasanya itu dari survei itu dari 2012 sampai 2018 itu yang paling banyak jadi korban atau jadi pelaku itu umur 12 sampai 18 tahun. Nah, makanya usia remaja kan, remaja, yang rentan sekali gitu ya. Remaja. Masa-masa pubertas lah ya, 12 sampai 18 tahun. Kalau gue juga dulu juga pernah sih mengalami masa-masa kayak gitu. Nah, istilahnya gue bukan kayak bullying kayak gitu. Lebih ke faktanya. Sebenarnya bukan ke fisik. Gue tuh bullyingnya karena cinta aja. Oh gitu. Iya, cinta mulu gue bullying. Gak pernah ke fisik. Karena memang fisik gue ya alhamdulillah gitu kan. Kita kan ya nggak ada kekurangan apapun gitu kan. Cuma memang dari cinta aja kekurangannya. Iya nggak guys? Iyalah. Mungkin teman-teman, my friend, ada yang mau bertanya? Beaki? Kamu ada yang mau nanya nggak? Kamu ngerokok aja nggak bu? Saya minum dulu lah. Boleh, silakan. Santai aja, Pi. Kita ngobrol di sini santai sambil menikmati malam minggu yang indah. Wah gila, mantep banget. Iyalah, kopinya mantep banget, gila lu. Lu kalau mau kesini, mau datang ke podcast gua, oh iya, gua harus promosi dulu nih. Karena kan bukan promosi YouTube gua juga kan. Tempatnya juga harus dipromosiin. Jadi buat kalian-kalian yang lagi galau, yang lagi sedih, yang lagi sakit, datang ke podcast Kedai Sekawan. Emang lu kira Kedai Sekawan buat tempat pembersihan jiwa? Lu sembuh tiba-tiba. Maksudnya kalau lu sepi, lagi bete, lagi bad mood, lu share masalah-masalah lu apa, kita diskusi bareng. Gua orangnya free. Podcast gua tuh nggak dipungut biaya, men. Asal lu tahu. Iya, nanya apa? Tadi dulu gua mau jelasin ini Kedai Sekawan, lu mau gua promosiin anjir. Jadi buat kalian yang tinggal di Kabupaten Tangerang, khususnya Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, lu datang bisa ke Kedai Sekawan, alamatnya di Abong Blok Pandan, Kecamatan Panongan, Desa Serdangkolon. Lu main-main lah sini. Oke, lu mau nanya apa, men? Kan lagi bahas bullying ya. Iya. Ini suara kenceng banget kayaknya nih gua nih. Kalau bullying itu sebenarnya udah ada dulu sih. Dari semenjak kita sekolah itu udah ada sih. Itu sih Pak yang penasaran. Lu mau nanya ke siapa nih? Ke gua apa ke dia? Dua-duanya. Dua-duanya lu dulu, Pik. Oh gitu. Iya, ini pertanyaan pribadi. Dia bertanya, oke, kita akan menjawab pertanyaan dari Bekon ya. Iya. Dia bertanya, bullying itu udah ada apa belum? Masalahnya, kalau misalnya kita belum ada, siapa yang mau bully? Iya. Kan bullying itu harus ada dua orang gitu. Iya. Harus ada
si A dan si B. Kalau misalnya dia sendiri mau ngebully siapa? Iya justru logiknya ke situ kan. Iya. Kayak dia nanya duluan telur apa ayam gitu. Ya sebenarnya kalau dari awal zaman dulu gitu kita tarik lagi ke zaman pada Masehi atau zaman order lama, sebenarnya kasus-kasus bullying ini memang udah terjadi, cuma nggak spiral atau se-FYP kali ini karena Ya, memang lebih sangat banyak kasusnya yang di zaman sekarang gitu kan. Iya. Karena zaman sekarang tuh intennya remaja-remaja itu cuma kayak keluar-keluar tapi mentalnya belum kuat untuk berrelasi atau Menerima. untuk berteman lah secara. Iya, Karena kan iya. banyak yang remaja-remaja yang datang, wah oke luas hubungan dia gitu kan. Cuma dia belum bisa untuk mendapatkan dirinya di situ gitu kan. Itu doang sih masalahnya. Sebenarnya memang udah ada dari zaman dulu, cuma nggak se FYP kali inilah karena banyak kasus yang bullying yang di zaman ini justru Pik. Betul. Memang udah ada dari dulu, cuman mungkin tidak Separah itu. iya, separah sekarang lah. Mungkin dulu itu bukan bullying ya, maksudnya lebih ke bercandaan yang bisa diterima gitu. Nah. Kalau sekarang itu lebih ke ekstrim sih bullyingnya gitu. Jadi menurut dia itu tradisi gitu. Iya benar. Kayak ngelakuin hal itu tuh hal biasa. Padahal tuh dampaknya bisa bikin orang mental illness Iya. gitu. Justru Gitu. itu yang sangat berbahaya sih. Nah, tapi bullying itu sampai hampir sama kayak toxic juga. Cuma kalau toxic kan ibaratnya kayak yang sesuatu yang nggak terus-menerus Iya, betul. dijalankan gitu kan. Kalau toxic kan kayak misalkan kita nongkrong nih, datang chat aja ada yang toxic nih. Oh, iya. Nah, itu kan sekelewatan aja gitu Iya. kan. Bahasa tongkrongan lah bahasanya. Bahasa tongkrongan aja, Iya, gitu. biasa lah. Mohon maaf Pak, luruskan. Apa? Mungkin dari zaman sekarang mah bisa disebut bully. Kalau di zaman dahulu itu disebutnya pasti ejekan Pak. Iya, iya. ejekan. Lebih ke ejekan mungkin ya. Betul. Karena kan masa order yang lama dulu kan sama order sekarang kan beda-beda gitu karakternya. Karena kan zaman dulu lebih kuat-kuat kayaknya ya. Orang-orangnya lebih kayak mentalnya kuat juga gitu. Iya. Tapi lu pernah merasa ini nggak sih kayak misalkan oke, bully mah pasti semua orang pasti pernah merasakan itu. Iya. Cuma kayak toxic di sekelompok teman-teman lu gitu sering terjadi nggak sih? Kayaknya kalau untuk toxic di pertemanan sih pasti ada ya. Pasti Pasti ada sering ya. terjadi. Tapi kalau gue sih nanggepinnya, ya hal itu udah biasa aja gitu. Menurut gue, selagi nggak nyinggung perasaan gue, nggak terlalu berlebihan ya gue terima aja gitu. Iya benar-benar. Tapi tergantung si pribadinya juga sih. Iya, Mau gitu. itu istilahnya mau dia ekstrim ke kita mau ngapain. Tapi kalau kitanya siap istilahnya hiraukan gitu kan, Iya. ngapain itu jadi beban gitu buat kita, nggak jadi masalah. Iya. Tapi kan ini lebih ke usianya yang dibacokin, yang dijadikan kan usia di bawah kita Iya. yang belum kuat gitu. Tapi menurut lo ada pesan-pesan nggak nih buat generasi muda yang sekarang nih lagi luas relasinya, lagi intens sekali pergaulannya gitu? Pesan-pesan itu buat generasi milenial yang zaman sekarang. Pesan-pesan ya. Mungkin buat yang nonton di YouTube-nya OBS nih. Iya. Siapa dong CEO-nya? Padil. Granat. Padil Granat. Oh, oke, Padil Granat ya. Untuk Selalu dibawakan. Padil Granat dan tim dan penonton setianya. Iya. Ada my team gue di kecemong. Oke, terusin guys. Ingat kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan gitu ya. Oke. Mau bentuk verbal, mau bentuk fisik ataupun bentuk lainnya gitu. Jadi apapun yang bernama kekerasan itu tidak dibenarkan gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik diam daripada menyakiti perasaan orang lain. Asik. Gila pesan-pesannya kawan. Baru kali ini dia. Beda pendidikan apa? Iya. Pesan-pesannya sangat mutiara sekali. Kalau hati yang gitu gimana itu? Aduh. Apa? Wah, itu sih Aduh. lebih ke emang kodratnya sih. Kalau hati, karena kan hati nggak bisa untuk dikembalikan. Nah ini justru sangat-sangat riskan juga gitu kan. Lu titip pesan gitu kan tadi. Ya. Lebih baik diam Ya. daripada kita menyakiti perasaan orang lain. Betul. Kalau dalam bahasa Arabnya falyakul khairun aw liyasmut. Apa itu Pak? Nggak tahu gua apa itu. Ya elah, gua kira ada Iya. artinya. Jadi istilahnya lebih baik diam gitu kan. Oke. Man kana yu'minu billahi falyakul khairun aw liyasmut. Gitu
Lebih baik diam kalian daripada berbanyak kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Betul. Sudah ada kan? Udah ada Dia sebenarnya. alamatnya. Iya, udah jelas, udah dijelaskan gitu. Untuk kalian Iya. yang ajarannya agama Islam, Nabi itu sudah mengajarkan kayak gitu. Iya, betul. Berarti sudah ada jawabannya ya? Sudah Dari ada dulu. sebenarnya, iya. Mungkin dari gue titipan pesannya kalian harus hati-hati aja. Boleh kalian banyak relasi sama temen, pergaulan Bercanda kalian boleh. luaskan. Cuma kalian harus bisa menepati gitu Iya, kan. betul. Di mana posisi Konsisten. yang oke dan di mana posisi yang tidak oke gitu. Tapi ketika posisi lu udah mendapatkan posisi yang tidak oke, ya lu harus bisa menerima. Karena kan lu nggak bisa melarang hak orang untuk candain lu atau lu jangan kayak gitu dong, gua nggak suka nih kayak gini gitu Iya, kan. kita nggak bisa kontrol orang Nggak lain. nggak bisa. Cuma kita hanya bisa memberikan saran atau memberikan istilahnya nasihat lah kepada dia gitu kan. Kalau bisa sih nggak usah seperti ini dengan baik-baik gitu kan. Oke, Tiki, Oke, lu brother. gila. Fadil. Gila, Apa nih? Gila apa nih? Gua nggak pernah berpikir kalau lu bisa gitu kan menjelaskan ini. Tetap emang lu udah faknya kali di situ ya, pengalaman lu banyak banget. Makanya gua nggak sia-sia kan ngundang lu di sini. Sebenarnya bukan karena itu sih. Ya karena gue juga korban bully. Jadi merasa gimana ya? Ya ini tuh hal yang penting gitu. Penting buat Iya. kita publikasikan gitu Iya, kan. betul. Bapak Dika dulu pernah dibully nggak? Oh, pernah banget, Pak. Karena apa itu? Oh, pribadi pokoknya. Pribadi ya? Itu fisik apa? Kebanyakan fisik, Pak. Oh, ya, iya. Kebanyakan fisik ya? Kenapa sih kebanyakan fisik? Ya, mungkin kebanyakan orang lihatnya dari fisik. Oh iya. Condongnya ngelihatnya dari fisik. Nah, itulah kadang-kadang itu dan just cover. Apa itu artinya? Jangan lihat dari rokok. agak tidak berkesinambungan ya, Pak ya. Jangan lihat dari gambar. Luruskan, Pak. Iya, kenapa? Tapi biasanya orang yang sering dibully itu bisa mengangkat derajat orangnya, Pak. Oh, gitu ya. Sebagai jadi inspirasi dia. Oh, gua kurangnya dari sini. Iya, justru itu buat masukan juga poin juga buat dia gitu. Kebanyakannya naik derajat pokoknya orang yang sering dibully gitu, Pak. Iya. Kayak gue sih, gue naik derajat sih soalnya kan sering dibully soal cinta. Memang hari ini gue nggak dapet cinta. Iya. Karena nanti Tuhan akan menjodohkan gue atau mempersiapkan calon yang lebih baik mungkin dari itu. Kan gue selalu berpikir positive thinking, man. What the fuck, man? Mungkin benar yang Iya. dikatakan Dedika. Orang itu kadang itu lebih ke kalau misalnya kalau gue ya dibully, yo udah oke, gue jadi motivasi. Tapi kadang ada orang yang nggak bisa nerima loh. Nah, justru Yang itu. mentalnya nggak sekuat kita gitu ya, yang bisa buat bangkit dalam Keterpurukan iya. atau kesedihan. Sikapnya itu tergantung, Pak. Iya. Biasanya kan ada orang yang baperan. Oh iya. Ada yang welcome. Dari karakter-karakter itu kita nggak bisa langsung melihat gitu kan. Tiba-tiba kita nongkrong gaul, wah harus ini nggak bisa. Kita harus mantau dulu, ada analisanya dulu terhadap karakter seseorang nih. Kira-kira orangnya bisa menerima sama kita, nggak welcome nggak sama kita. Justru itu poin yang sangat penting Ya. yang harus di-campaignkan sih sama kita. Karena kan remaja-remaja sekarang tuh kayak gitu. Ke gue juga banyak yang ngeluh kayak gitu. Kadang-kadang kayak Iya, gitu. betul. Masih kita bisa lihat di sekitar kita gitu. Saking banyaknya. Justru kalau kalian yang memang belum pernah dibully, sini main ke gua. Nanti gua bully. Kalau lu belum ngerasain bullynya sakit. Iya nggak? Iya. Apalagi soal cinta, aduh. Parah bener men. Nah mungkin memang ini harus dipublikasikan Pik ya. Ya. Kayak campaign-campaign seperti ini yang sangat penting sekali gitu kan buat Betul. para remaja lah gitu. Yang khususnya para remaja sih yang Ya. kayak berdampak langsung lah. Terus gue pengen nanya nih, istilahnya kayak pemerintah tersendiri sih ada nggak sih kayak program atau campaign tersendiri buat bullying ini? Sebenarnya ya dari dulu pemerintah itu udah banyak apa ya mencoba menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi dengan cara ngasih edukasi ke Yeah. sekolah-sekolah. Karena kan yang terjadi ini kan umur 12 sampai 18 pada masa itu, pada masa pubertas gitu. Orang masa pubertas itu biasanya nyari jati diri gitu. Iya. Gue ini siapa sih gitu. Jadi makanya kita sebenarnya harus edukasi di usia-usia segitu. Nah, berarti targetnya kan SMP sampai SMA dong. Iya. Iya, jadi gitu. Nah, dalam pencegahan pemerintah itu sebenarnya belum ada pasal untuk khusus bullying ya. Iya. Cuman ada beberapa pasal yang nyambung ke bullying. Bullying. Contohnya pasal 335 KUHP. Apa itu? Dia perilaku tidak menyenangkan. Misalnya bullyingnya sudah terlalu parah, Udah terlalu kayak parah, sampai ya. kita Sampai benar-benar ke- diteror di gimana gitu. Itu bisa kita laporin di pasal 335 KUHP. Oh itu kena Dengan langsung ya? perilaku tidak menyenangkan. Oke. Yang kedua,
misalnya bullyingnya masuk ke arah seksual. Iya. Jadi pelecehan seksual kayak misalnya kita tanpa sengaja megang payudara wanita gitu. Iya. Itu kan bullying juga. Iya. Di sekolah tuh kayak dipegang gitu karena dia punya kekuasaan, Iya. punya ketua geng atau gimana gitu. Jadi seenaknya gitu. Itu bisa kita masukkan ke pasal 289 KUHP. Kalau gue sih sebenarnya kalau dipegang itu gue mau lah. Kan tapi lu bukan cewek. Pak. Iya, gue nyerahin diri lah. Ini siapa yang mau megang gue? Silahkan. Jadi Gak usah pakai bayar gitu kan. Itu bisa masuk ke aksi pelecehan seksual. Oke. Jadi itu tindakan. Yang ketiga ada pasal IT. Kena juga. Iya, pasal 27 gitu. Jadi misalnya kita kena bully di media sosial, diserang terus-terusan, kita di media sosial itu bisa kita laporin di Iya. IT. Apalagi gitu. media sosial kan memang ekstrim juga kan, Iya, ada kode makanya. etik juga gitu kan dalam kita berinspirasi atau beraspirasi lah Iya. sama komen-komen yang kurang mengenakan. Kurang itu mengenakan. itu langsung bisa kena Bisa. kode etik. Ya, bisa si bisa ini. kena IT. IT juga kan. IT, iya. Wah, gila. Memang udah berjalan ya, maksudnya Iya, kayak pemerintah udah ada, cuman nggak ada yang khusus kena bullying karena terlalu besarnya gitu bullying. Jadi nggak bisa pemerintah itu mengupayakan pasal itu khusus dibuat. Jadi iya, dibuatlah karena luasnya si bullying itu kan karena mungkin banyaknya. dari bukan Iya, hanya dari perkataan betul. verbal juga main gitu kan. Verbal, fisik gitu, sampai sosial. Itulah. Tapi lu pernah nggak sih kayak main ke komunitas? Ada nggak sih di daerah Tangerang, khususnya Tangerang kita gitu, komunitas-komunitas yang bahas yang buat campaign kan si bullying ini? Oh, kalau komunitas sih gue belum pernah masuk ya. Iya. Kalau orang beberapa yang udah ngedukasi sih, kayak dia tuh bikin kayak penelitian gitu. Seberapa dalamnya sih anak-anak kecil, anak-anak remaja tahu tentang ini gitu. Itu gue udah sering lihat gitu. Karena memang banyak jurnalnya tentang bullying, bisa dicari di Google nanti. Iya. Beberapa banyaknya orang yang Penelitian-penelitian iya yang penelitian melakukan tentang gitu ya. bullying ini gitu. Karena memang unik juga sih bullying Unik. ini. Untuk diteliti gitu kan. Iya. Apalagi yang berkaitan dengan kayak lu tadi bilang gitu kan. Apa sih yang kayak pelecehan seksual gitu kan. Nah itu unik juga kayak karena kalau menurut gue pribadi kan istilahnya oke, dia memegang atau kayak secara kasar payudara gitu kan. Itu kan buat kaum Hawa gitu kan. Sebagai kita nih pria gitu menekan payudaranya gitu kan. Tapi kalau kita misalkan nih cowok sama cowok gitu kan. Ada nggak sih? Iya kayak gitu. Itu bisa dibilang kelainan seksual ya. Oh itu bukan iya, bukan masuk beda-beda. gitu ya. Kalau gue megang lu Iya. nya seneng, wah itu bahaya Ya, berarti. bahaya itu ya. Itu perlu dicurigai Itu ya, berarti pribadinya error gitu Pribadi ya. error. Bukan kena kasus itu Human ya. error itu. Oh, human error gitu ya, lebih ke human error. Tuh Iya. dengerin, ada pemerintah program yang kayak gitu, guys. Udah sering sih. Kaseta sering ya? juga sering edukasi hal-hal ini sih. Iya, ya, baik di media sosial maupun di program-program Program pemerintah, acara-acara, betul. ya. Sering banget. Oke, baik. Ini sangat penting sekali sih untuk dibicarakan sama lu, Pik. Karena memang anak-anak remaja kalau belum tahu, misalnya kalau Masih kasus- awam banget soal gini. Iya, pasti awam banget. Mereka freedom lah istilahnya Iya, dengan speech dia ini kan kita bebas gitu kan, tapi kan dia belum tahu apa sih kita punya apa sih dalam ukuran undang-undang kayak gitu Iya, ya. iya. Yang udah ada lah, tapi belum fix ke bullyingnya karena Iya. memang sangat luas sekali. Iya. Oke, dari lu apalagi yang pengetahuan lebih dalam dari bullying ini? Apalagi kira-kira menurut lu? Udah sih itu aja menurut gua. Ya memang sangat penting juga kan. Iya, Lu iya. bicarain di sini di podcast gua. Itu kan nambah wawasan sama pengetahuan kalian juga gitu kan. Dari Nabekon ada yang mau bertanya? Dia udah menjelaskan tadi upaya pemerintah ada ternyata. Komunitas juga udah ada ada. katanya. Sangat penting sekali ya Pokoknya Nabekon kita ya. harus dukung ya, stop bullying ya. Boleh stop Berarti bullying. campaign kita apa nih? Stop bullying dong. Stop bullying. Iya Oke. dong. Boleh. Ya, ayo bareng. Stop bullying. Stop bullying. Ya. Apalagi soal cinta. Ya. Itu mau pribadi gua kali ya. Oke. Kayaknya pengalaman banget, Pak. Oh, bukan pengalaman sih. Itu bukan pengalaman, langsungnya itu menjadi job desk. Pekerjaan gue dihinati terus soalnya. Jadi buat kalian-kalian yang istilahnya belum kenal dari Piki Badawi, dia merupakan seorang
psikolog juga, lu kan jago juga anjing kayak gitu. Enggak, gue belum psikolog. Gue sekolahnya nggak psikolog, cuman gue pernah penelitian aja gitu. Nah, pernah melakukan penelitian lah Iya, istilahnya. iya, Jadi iya. lu punya poin interest juga buat Iya, bahas iya. ini gitu. Iya. Apa gini-gini? Percepat Pak. Oh, percepat. Oh, Iya guys, durasi. sorry guys, karena gue mainnya Terlalu di short asik ya? time. Gitu. Fasilitas belum ada memberi, tolong dibantu podcast gue subrek. Jangan lupa ya komen, like ini baru. Iya, gue kemarin mau ngasih tahu. Hah? Kemarin gue dapat email Oke. dari YouTube. Iya. Gila, 100 subscriber. Patut Baru patut satu. diapresiasi. Iya, patut Dalam di- waktu berapa bulan? 1 bulan sih gue Satu baru bulan. 1 bulan. Insya Allah Januari. 1 bulan kurang. Iya, 1 bulan satu bulan kurang. Insya Allah gue doain dan teman-teman semoga doain ya. 2022 udah nyampe 100.000. Amin. Amin. Tapi itu perlu proses juga kan yang panjang. Kan kita nggak tahu. Oh iya, kita nggak tahu Kita kan. nggak tahu. Oh. Mungkin kita dibantu sama Pak Joko Widodo. Siapa tahu Pak Jokowi nonton. Undang Iya. kami ya Pak. Iya, benar kami. Karena kan kita sebagai generasi milenial yang peduli sama anak-anak bangsa ini tercipta, jangan kayak gitulah. Efeknya ini yang gua takutin gitu kan. Iya betul. Efeknya yang jerah guys. Pesan-pesan buat masyarakat Pak apa tuh? Oh, dari Piki dulu lah. Lu bintang tamu. Lu harus bad statement. Pesan-pesan buat masyarakat. Pesan-pesannya ya untuk teman-teman aja deh dan masyarakat umum lah ya. Kita harus setuju kalau bullying itu dampaknya sangat parah gitu. Jadi kalau bisa semua yang mengatakan stop bullying, kira gitu. Kalau good, itu sebuah pesan yang menarik dan sangat menginspirasi buat kalian-kalian. Kalau gua nggak usah lah, dia udah mau gua wakili pesan-pesan buat masyarakat. Ya kawan ya? Ada kali Pak. Hah? Memang nggak ada kali. Karena gua Jadi masukin materi ya Pak. iya, nggak mau gua merusak kayak bintang tamu ngasih pesan, gua nggak mau. Takutnya nanti lu kesel sama gua jokesnya gitu kan. Kayak gua lebih kayak keren bad statement itu. Waduh. Tapi kan memang dasarnya udah keren Pak. Oke. Mungkin hanya sekian ya dari gua, ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol asik, diskusi santai sama Piki. Karena gua, mohon maaf guys, gua mainnya masih di short time waktunya karena memang fasilitas yang belum bisa untuk dimaksimalkan lah istilahnya. Doain gua tetap berjalan podcastnya, tetap konsisten. Nanti gua akan menayangkan atau diskusi lagi yang konten-konten yang lebih menarik. Kalian jangan lupa komen masukannya. Oke guys, sebelum gue tutup, gue pengen promoin IG-nya dia dulu. Kalian bisa nanya-nanya langsung ke dia, dia seorang ahli pakar dalam bullying atau toxic relationships. Kalian bisa menanyakan masalahnya kepada dia. Bukan, Yang sakit Pak. jiwa, yang sakit cinta, tanyain aja. Boleh, Apa boleh, IG-nya, boleh. Pak? Apa IG-nya, Pak? IG-nya @Mochhamad Mochhamad Piki B Pikib. Jadi Mochhamad Pikib. Ya, oke. TikToknya Itu, lu punya TikTok juga? Ada Oh, TikTok. sekalian juga, sekalian. Gak apa-apa, gak apa-apa, free aja, free. TikToknya di follow ya, boleh diikutin ya. Soalnya Iya. karena Jangan lupa, Vicky udah bantu dia juga. Karena lu kalau punya masalah langsung tanya. Lu itu diskusi aja. Lu kalau mau punya masalah datang ke WDS Channel di Kampung Blok Pandan, Kecamatan Panongan, Desa Sarangkulon. Tempatnya di Kedai Sekawan. CEO-nya Nak Bekon. Oke. TikTok gua ada, TikTok gua juga. Oh, TikTok dia. Lu punya TikTok tadi? Oh iya ada. Apa lu punya? @aku_salah hanya 2 ya. Salah hanya 2. Iya, Oke, nanti aku gua salah. tampilin. Oke. Yang lebih jelasnya nanti gua tampilin di Iya. deskripsi gua aja ya. Oke. Semoga bermanfaat konten gua kali ini. Jangan kalian lihat dari siapa yang berbicara, tapi lihat Apa ya? Bicara. bukan dari yang siapa yang berbicara, tapi lihatlah dari kalimat yang diucapkan. Tuh. Oke, dari gue cukup sekian. Napiki, terima kasih banget. Sama-sama, terima Walaupun kasih juga. jadwalnya banyak, gue paksa untuk kesini. Iya. Ini udah malam juga Napiki ya. Iya. Nggak boleh kamu tidur malam-malam. Iya, Mas. Iya, Baik, masih aja. Beli gue nih. Apa mau Mbak? Jangan lah. Oke, cukup sekian dari gue. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dari gue, dari Napiki juga bila ada salah kata-kata dimohon maafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari gue. See you. Nantikan podcast berikutnya, konten-konten yang lebih asik, lebih seru, yang lebih menarik. Tetap dukung di channel gue. Warung Santai. Diskusin dong. See you. Salam.